Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Adkita Dwi Malasanov. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Auto Tuning PID motor DC dengan MATLAB Simulink. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami metode Auto Tuning PID, membandingkan respon kontrol posisi dan kecepatan, serta menguji 3 metode tuning yaitu Sinestream, Superposition, dan PRBS. Kita langsung ke pembahasannya. Apa itu Auto Tuning PID? Auto Tuning PID adalah proses otomatis yang digunakan MATLAB untuk mencari nilai kontrol PID terbaik, yaitu KP, KI, dan KD berdasarkan respon asli dari sistem. Dengan auto tuning, kita tidak perlu melakukan trial and error secara manual, tetapi cukup menjalankan sistemnya, dan MATLAB otomatis akan menghitung nilai PID yang paling optimal. Manfaatnya antara lain, tuning lebih cepat, akurat, stabil, dan sesuai dari karakter motor DC. Selanjutnya, 3 metode auto tuning. Untuk metode yang pertama, itu adalah Sinestream. Metode ini masukkan sinyal sinus ke dalam sistem sehingga hasil tuningnya sangat halus, noise rendah, dan cocok untuk sistem yang sifatnya stabil. Lalu yang kedua ada Superposition. Metode yang masukkannya beberapa frekuensi sekaligus ke dalam sistem. Keunggulan utamanya adalah tuning yang cepat dan fleksibel. Yang ketiga adalah PRBS. Metode ini menggunakan sinyal input acak naik turun, sehingga respon tuningnya menjadi lebih agresif dan cocok untuk sistem nonlinear atau respon lambat. Selanjutnya ada perbedaan dari kontrol PID kecepatan dan kontrol PID posisi. Untuk kontrol kecepatan itu sendiri, encoder akan membaca kecepatan putaran dari motor. Sistem jenis ini bersifat integrating atau dinamis, sehingga tuning lebih sensitif dan responnya lebih agresif. Sedangkan dari kontrol posisi itu sendiri akan membaca jumlah rotasi dari motor. Sistem ini bersifat stabil, sehingga tuning lebih mudah dan hasilnya lebih halus. Selanjutnya adalah Auto Tuning Kontrol Posisi. Jadi, pada Auto Tuning Kontrol Posisi, langkahnya dimulai dengan menjalankan motor menuju posisi target, kemudian encoder akan memantau respon dari motor. Setelah itu, metode Auto Tuning akan dijalankan, dan MATLAB otomatis akan menghitung nilai KP, KI, dan KD-nya. Data respon posisi juga akan ditampilkan dalam bentuk grafik posisi dan error. Data hasil auto-tuningnya juga akan terlihat bahwa setiap metode memberikan karakter respon yang berbeda, terutama dari sisi kecepatan dan stabilitas kontrol. Selanjutnya, ada auto-tuning kontrol kecepatan. Untuk auto-tuning kontrol kecepatan itu sendiri, prosesnya hampir sama dengan auto-tuning kontrol posisi. Namun bedanya, respon encoder berupa perubahan kecepatan yang lebih dinamis karena sistem integrating. Hasilnya adalah nilai tuning PID itu menjadi lebih sensitif, grafik responnya meningkat lebih cepat, dan fluktuasi lebih tinggi dibandingkan kontrol posisi. Lalu, data grafik kecepatan dan nilai PID juga akan ditampilkan. Selanjutnya adalah analisis perbandingan 3 metode. Yang pertama adalah Sinestream. Jadi, Sinestream itu responnya paling halus, akurat, dan tidak banyak noise. Lalu jika Superposition, itu responnya tuning lebih cepat dan fleksibel. Jika PRBS, responnya itu lebih agresif, errornya tereduksi besar, dan lebih bising. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah, Auto Tuning PID menggunakan MATLAB Simulink itu dapat membantu menghasilkan nilai PID yang optimal secara otomatis, tanpa tuning manual. Kontrol posisi dan kecepatan itu akan memberikan hasil yang berbeda-beda karena karakter sistemnya memang tidak sama dan berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke demonstrasi Auto Tuning 3 metode dari kontrol posisi dan kontrol kecepatan. Jadi, yang pertama kita akan membuat rangkaian untuk percobaan 10 atau tugas ke-10.
Yang pertama ada rangkaian kontrol PWM dengan PID. Di sini kita lihat ada PWM-nya, lalu ada PID, lalu ada switch untuk menyambungkan antara blok diproses dan blok inputan. Nah, untuk rangkaiannya itu kurang lebih sama dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Lalu kita lihat di sini ada data tipe conversion, lalu switch, lalu ada Arduino, ada constant value untuk set, lalu ada Goto untuk set PWM-nya. Kemudian di sini ada baca encoder, seperti biasa ada encoder, lalu encoder ref, lalu ada data encoder, ada sum. Nah, lalu untuk yang ketiga itu low pass filter. Di sini ada constant value, lalu ada alpha, lalu ada speed filter. Selanjutnya ada block time. Di sini ada clock, lalu time, ada perf time, kemudian akan diolah di sum sehingga menjadi delta time. Lalu dari delta time itu akan diolah dengan speed filter, lalu dari speed filter akan menjadi speed. Lalu ada inputan set point, lalu ada kontrol posisi dan kecepatan menggunakan auto tuning, di mana di sini menggunakan blok PID discrete. Di sini untuk nilainya bisa diatur PID, lalu time domainnya discrete time. Nah, setelah itu nilai P, I, dan D-nya diatur sesuai percobaan yang diinginkan. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada PID. Ini untuk pengaturannya. Lalu ada closed loop PID auto tuner. Fungsinya untuk nge-auto tuning PID-nya. Menggunakan tipe rangkaiannya itu closed loop dan ada feedback-nya. Lalu ada slide switch untuk on off, start dan stop. Lalu ada scope untuk melihat gelombangnya atau untuk memonitoring grafik auto tuningnya. Kurang lebih rangkaiannya seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke bagian uji coba auto tuning kontrol posisi dengan metode yang pertama, yaitu metode Sinestream. Nah, di sini kita akan mulai menjalankan. Kita tunggu sebentar. Lalu kita lihat grafiknya. Pada tampilan Simulink ini, motor dijalankan menuju posisi target dan kemudian sinyal sinus dimasukkan secara berurutan ke dalam sistem untuk menguji respon dari motor. Jika kita lihat di bagian kanan, terlihat grafik respon dari encoder. Grafik ini menunjukkan bagaimana posisi motor berubah terhadap waktu ketika sinyal sinus diberikan. Dari bentuk grafiknya, terlihat bahwa respon yang halus dan teratur, naik dan turun secara stabil mengikuti input sinus. Nah, kita di sini akan melakukan on off. Kita akan coba untuk menjalankan dan menghentikan proses tuning sementara. Nah, ketika kita lihat saat sistem dimatikan sebentar, bentuk grafiknya berubah dan tidak terlihat seperti pola sinus lagi. Namun ketika sistem kembali dihidupkan, grafik langsung kembali membentuk kurva sinus yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa proses Sinestream bekerja secara otomatis hanya ketika auto tuning aktif. Jadi selama mode tuning dijalankan, MATLAB akan terus mengirim sinyal sinus dan akan membaca respon motor untuk menghitung parameter PID yang paling optimal.
Pada proses tuning metode Sinestream, MATLAB akan melakukan estimasi karakteristik dinamik motor berdasarkan perubahan posisi. Kemudian dari hasil pengolahan data, MATLAB secara otomatis akan menghitung parameter PID yaitu KP, KI, dan KD yang paling sesuai. Nah, dari bentuk grafik seperti ini menandakan bahwa sistem stabil dan tidak mengalami noise berlebihan. Hal ini sejalan dengan karakter dari metode Sinestream yang memang memberikan hasil tuning yang halus dan akurat. Setelah proses ini selesai, MATLAB mengeluarkan hasil nilai PID. Nilai ini nantinya akan saya bandingkan dengan metode auto tuning yang lainnya untuk melihat perbedaan respon dari masing-masing pendekatan tuning itu sendiri. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke bagian uji coba auto tuning kontrol posisi menggunakan metode kedua, yaitu metode superposition. Pada metode ini, sistem menerima beberapa frekuensi stimulus sekaligus, bukan satu sinyal sinus seperti pada Sinestream. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses identifikasi karakteristik motor dengan variasi respon yang lebih luas. Nah, seperti yang tadi, di bagian kanan itu terdapat grafik dari respon encodernya. Bisa kita lihat di layar seperti ini. Nah, bentuk grafiknya itu berbeda dari sebelumnya Sinestream. Jadi, respon motor itu akan bergerak lebih cepat dengan pola naik turun yang lebih rapat dan lebih agresif. Hal ini terjadi karena input frekuensinya itu saling bertumpuk, sehingga perubahan dari posisi motor itu menjadi lebih dinamis. Nah, di sini kita juga akan coba on-off-kan. Jadi, ketika di-off-kan, grafik langsung berubah dan respon motor tidak lagi mengikuti pola frekuensi dari superposition. Grafik menjadi tidak teratur dan menurun. Namun, ketika di-on-kan, grafik langsung aktif kembali dengan pola naik turun yang lebih rapat. Perubahan bentuk grafik ini menunjukkan bahwa proses superposition hanya bekerja ketika auto-tuning dalam kondisi aktif. Begitu tuning dinyalakan, MATLAB kembali mengirimkan kombinasi frekuensi ke dalam sistem dan encoder membaca respon posisi secara real-time. Di metode superposition ini, MATLAB akan menganalisis respon posisi dari banyak frekuensi sekaligus. Dengan cara ini, parameter PID dapat dihitung lebih cepat karena informasi yang diterima sistem lebih banyak dibanding metode dari Sinestream. Jika dibandingkan dengan respon sebelumnya, grafik dari superposition ini terlihat kurang halus dan tidak membentuk gelombang sinus yang stabil. Namun, hal ini memang karakter dari metode superposition itu sendiri, karena fungsinya adalah efisiensi waktu tuning, bukan bentuk sinyalnya. Setelah proses tuning selesai, MATLAB menghasilkan nilai KP, KI, dan KD yang berbeda dari metode sebelumnya yaitu Sinestream. Nilai ini nantinya akan dibandingkan lagi dengan metode yang ketiga yaitu PRBS untuk melihat perbedaan respon dan karakter auto tuning dari ketiga metode yang sudah dilaksanakan atau dipraktikkan.
Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian uji coba auto-tuning kontrol posisi menggunakan metode ketiga, yaitu PRBS. Pada metode ini, input yang diberikan ke sistem berupa sinyal acak biner yang berubah-ubah secara cepat dan tidak beraturan. Tujuan dari metode ini untuk memaksa motor merespon perubahan posisi secara mendadak sehingga karakteristik dinamik motor dapat terbaca dengan cepat dan lengkap. Berbeda dengan sinestrim yang halus dan superposition yang rapat, PRBS ini memberikan pola respon yang benar-benar acak. Di bagian kanan terlihat grafik respon encoder. Bentuk grafiknya sangat tajam dan tidak beraturan, naik turun secara cepat dengan amplitudo yang bervariasi. Pola ini memang sesuai karakter dari PRBS karena sinyalnya memaksa motor bergerak mengikuti perubahan acak yang terus-menerus. Pada bagian ini, kita juga akan melakukan on-off. Saat di-off-kan, grafik akan langsung berubah menjadi lebih datar dan teratur karena sistem tidak lagi menerima stimulus acak dari PRBS. Namun ketika di-on-kan kembali, grafik kembali aktif dan bergerak acak seperti sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa metode PRBS hanya bekerja ketika auto-tuning dalam kondisi aktif. MATLAB secara otomatis juga akan mengirim sinyal acak biner ke motor dan encoder akan membaca respon posisi secara real-time untuk menghitung parameter dari PID. Metode PRBS ini sangat efektif untuk membaca respon cepat dari motor, sehingga proses tuning berlangsung lebih singkat dibanding dua metode sebelumnya. Namun bentuk grafiknya memang terlihat lebih berantakan karena memang sinyalnya tidak beraturan. Dapat disimpulkan dari ketiga hasil grafik yang ditampilkan, setiap metode auto-tuning itu menghasilkan karakter respon posisi motor yang berbeda. Pada metode yang pertama, sinestrim, grafiknya itu terlihat halus, teratur, dan bentuk sinus yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa tuning dilakukan dengan pendekatan frekuensi tunggal secara bertahap sehingga respon motor lebih tenang dan terkontrol. Pada metode superposition, grafik terlihat jauh lebih rapat, gerakannya cepat dan perubahannya tajam. Hal ini menunjukkan bahwa motor menerima kombinasi banyak frekuensi sekaligus, sehingga responnya lebih dinamis dan proses tuning berlangsung lebih cepat. Sedangkan pada metode yang terakhir, yaitu PRBS, grafik terlihat lebih acak dan tidak beraturan. Respon motor naik turun secara cepat tanpa pola tertentu. Hal ini sesuai dengan karakter sinyal PRBS itu sendiri, yang memberikan gangguan acak untuk membaca respon motor seefektif mungkin dalam waktu singkat.
Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian uji coba auto tuning pada kontrol kecepatan menggunakan metode pertama, yaitu Sinestream. Pada metode ini, MATLAB memberikan sinyal sinus secara bertahap untuk menguji respon kecepatan dari motor DC. Nah, di sini kita uji coba yang di kecepatan dengan metode yang pertama. Nah, kita jalankan terlebih dahulu, lalu kita akan melihat grafiknya sama seperti pada auto tuning kontrol posisi. Di bagian sebelah kanan, terlihat grafik respon kecepatan dari motor. Pada awal proses tuning, grafik tampak membentuk gelombang sinus yang halus dan teratur. Kecepatan motor naik dan turun itu mengikuti bentuk sinyal sinus yang diberikan. Kemudian, saat proses tuning berlanjut, bentuk grafik itu terlihat semakin rapat dan dinamis. Frekuensi sinus meningkat sehingga respon kecepatan motor juga berubah lebih cepat. Pola gelombangnya masih mengikuti sinus, tetapi dengan variasi amplitude karena proses estimasi karakteristik motor sedang berlangsung. Grafik seperti ini itu menunjukkan bahwa sistem speed control merespon sinyal Sinestream dengan stabil. Kita bisa melihat bahwa motor mampu mengikuti perubahan frekuensi sinus tanpa mengalami overshoot ekstrim maupun osilasi liar. Selama proses ini, MATLAB otomatis menganalisis respon kecepatan motor, kemudian akan menghitung nilai PID terbaik, KP, KI, dan KD untuk kontrol kecepatan. Hasil nilai PID dari metode Sinestream ini nantinya akan dibandingkan juga dengan metode berikutnya, yaitu superposition dan PRBS, sama seperti yang tadi yang auto tuning kontrol posisi. Dari hasil grafik Sinestream pada kontrol kecepatan ini dapat disimpulkan bahwa metode ini menghasilkan respon yang halus, stabil, dan sangat cocok untuk tuning sistem speed control yang membutuhkan akurasi tinggi. Selanjutnya, kita ke tahap auto tuning kontrol kecepatan menggunakan metode kedua, yaitu superposition. Berbeda dengan metode Sinestream yang memberikan sinyal sinus secara bertahap, metode superposition ini menginjeksikan beberapa frekuensi secara bersamaan ke dalam sistem untuk mempercepat proses identifikasi karakteristik dari motor. Pada bagian kanan, nantinya akan terlihat grafik respon kecepatan dari motor. Grafik tidak membentuk pola sinus yang teratur, melainkan menunjukkan fluktuasi cepat dan rapat di sekitaran nilai kecepatan tertentu. Respon ini tampak acak dan bergerigi dengan perubahan kecepatan yang terjadi secara kontinu. Pola respon muncul karena beberapa frekuensi bekerja secara simultan dan saling bertumpuk. Akibatnya,
Motor akan menerima stimulus yang lebih kompleks sehingga respon kecepatan berubah dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Berbeda dari metode sebelumnya, grafik pada metode superposition ini tidak menekankan bentuk sinyal yang halus. Respon yang terlihat lebih kasar dan fluktuasi, namun tetap stabil secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespon berbagai variasi frekuensi secara real time. Selama proses auto-tuning berlangsung, MATLAB akan membaca respon kecepatan motor dari berbagai frekuensi sekaligus. Informasi yang lebih padat ini memungkinkan MATLAB menghitung parameter PID secara lebih cepat dan efisien. Karakteristik respon seperti ini merupakan hal yang normal pada metode superposition. Fokus utama metode ini itu untuk kecepatan pengambilan data dan cakupan frekuensi yang luas, bukan hanya kehalusan sinyal. Oleh karena itu, meskipun grafik terlihat sangat berisik dan sangat tidak beraturan, data yang dihasilkan sangat kaya untuk proses tuning PID kontrol kecepatan itu sendiri. Setelah proses tuning selesai, MATLAB akan menghasilkan nilai parameter Kp, Ki, dan Kd yang berbeda dibandingkan dari metode sebelumnya, yaitu Sinastream. Nilai tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan metode yang terakhir, yaitu PRBS, untuk menganalisis perbedaan karakteristik tuning dan respon sistem dari tahapan auto-tuning kontrol kecepatan itu sendiri. Yang terakhir adalah metode PRBS untuk proses auto-tuning kontrol kecepatan. Pada metode ini, sinyal masukan diberikan secara acak dalam bentuk perubahan level biner, sehingga sistem menerima rangsangan yang tidak beraturan namun terkontrol. Berdasarkan grafik respon kecepatan motor, terlihat bahwa pada awal proses terjadi fluktuasi kecil akibat respon awal sistem terhadap sinyal acak. Namun setelah itu, respon kecepatan motor cenderung stabil dan berosilasi kecil di sekitar nilai kecepatan kerja. Grafik pada metode PRBS menunjukkan pola yang lebih tenang dibandingkan metode superposition. Fluktuasi yang muncul relatif rapat dengan amplitudo kecil, menandakan bahwa motor mampu mengikuti perubahan sinyal dengan baik tanpa lonjakan yang signifikan. Karakteristik respon ini menunjukkan bahwa metode PRBS itu sendiri akan memberikan stimulus yang cukup kaya untuk identifikasi sistem, namun tetap menjaga kestabilan dari respon itu sendiri. MATLAB memanfaatkan data respon tersebut untuk menghitung parameter PID secara efektif. Metode PRBS ini banyak digunakan karena mampu memberikan informasi sistem yang baik dengan respon yang relatif stabil, sehingga sangat cocok untuk proses tuning kontrol kecepatan pada motor.
Berdasarkan hasil auto-tuning kontrol kecepatan menggunakan metode sinus stream, superposition, dan PRBS, dapat disimpulkan bahwa masing-masing metode memiliki karakteristik respon yang berbeda-beda. Metode sinus stream itu menghasilkan respon kecepatan yang halus dan teratur dengan pola sinus. Metodenya memudahkan analisis karakteristik sistem, namun sangat membutuhkan waktu tuning yang lebih lama. Lalu untuk metode superposition itu sendiri menghasilkan respon yang lebih cepat dan kompleks dengan fluktuasi yang rapat dan kasar. Metode superposition lebih unggul dalam kecepatan pengambilan data dan cakupan frekuensi yang luas, namun respon yang dihasilkan terlihat lebih acak dan tidak beraturan. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu PRBS. PRBS itu sendiri menghasilkan respon yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil dan cepat mencapai kondisi yang lebih maksimal. Metode PRBS itu sendiri memberikan keseimbangan antara kekayaan data dan kestabilan respon sistem. Perbedaan karakter respon tersebut menyebabkan nilai parameter PID yaitu KP, KI, dan KD yang dihasilkan oleh masing-masing metode juga berbeda. Oleh karena itu, pemilihan dari metode auto-tuning dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem, baik dari segi kecepatan tuning, kestabilan respon, maupun kompleksitas dari sinyal itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.